Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1677. Akhir Jalan Surgawi, Jejak Kaki. Lord Wubian dan Ye Guan melihat sekeliling, namun tidak melihat apapun. Ye Guan sedikit mengernyit, sedikit bingung. Sang penguasa tanpa batas berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, tidak." Suara langkah kaki itu makin lama makin dekat dan dari suaranya, mereka sudah ada di depan. Tetapi anehnya, tidak ada apa-apa di depan mereka. Sang master yang tak terbatas menatap ke depan. Pihak lain itu sudah ada sejak triliunan tahun yang lalu. Ye Guan menatap Wu Bianzu. "Maksudmu, dia tidak memilih untuk menemui kita di era ini?" Tuan tanpa batas berkata, "Tidak, dia tidak mungkin bertemu kita di era yang sama. Jika dia bertemu kita di era yang sama, dia pasti akan diperhatikan oleh kehendak tertinggi. Pihak lain ingin memberitahu kita sesuatu dengan cara ini, atau ingin kita melakukan sesuatu." Ye Guan menatap ke depannya dan berkata, "Jika itu tipe pertama, silakan melangkah satu langkah. Jika itu tipe kedua, silakan melangkah dua langkah." Dua langkah kaki terdengar. Tujuannya adalah untuk membuat mereka melakukan sesuatu. Ye Guan bertanya lagi, "Kau ingin kami ikut denganmu?" Terdengar suara langkah kaki. Ye Guan dan Tuan Wubian saling berpandangan. Tuan Wubian mengangguk, "Pergilah." Ye Guan berkata, "Silakan pimpin jalannya." Suara langkah kaki itu semakin menjauh. Ye Guan dan Lord Wubian mengikutinya. Sepanjang jalan, Ye Guan melihat ke dinding waktu dan cahaya di sekelilingnya, tetapi anehnya, tidak ada apapun di sana, hanya kekosongan, seolah-olah telah dihapus oleh seseorang. Lord Wubian sedang menghisap cerutu sambil melihat sekelilingnya dengan tatapan serius di matanya. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, jejak kaki itu menghilang. Ye Guan dan Wu Bianzu melihat ke kanan, di mana dinding waktu dan ruang beriak seperti gelombang air. Keduanya saling memandang dan lalu masuk. Setelah melewati ruang dan waktu yang gelap, mereka tiba di sebuah gurun. Tidak seorang pun tahu sudah berapa tahun berlalu sejak gurun ini datang. Ada tumpukan pasir kuning yang tak berujung, dan langit serta bumi sangat luas. Tidak ada vitalitas sama sekali dan sangat sunyi. Ye Guan dan Lord Wubian mengikuti jejak kaki itu dan melangkah maju. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah panggung batu besar muncul di hadapan mereka. Panggung itu tingginya 10.000 kaki, dan di atasnya berdiri sebuah aula. Aula itu memiliki bentuk yang aneh, seperti binatang buas, dan sangat megah. Ye Guan dan Lord Wubian saling berpandangan. Keduanya agak bingung. Tak lama kemudian, mereka mengikuti langkah kaki itu hingga ke depan aula, namun langkah kaki itu terhenti saat mereka sampai di pintu aula. Ye Guan melangkah maju dan mendorong pintu dengan lembut. Pintu yang telah disegel entah berapa lama tiba-tiba terbuka, dan napas waktu kuno langsung menghantamnya. Di aula, hanya ada tirai tipis, dan saat mereka tiba, gambar-gambar mulai muncul di tirai tipis itu. Di tengah-tengah pegunungan yang tak berujung, seorang anak laki-laki berusia 6 atau 7 tahun berlari liar sepanjang jalan. Anak laki-laki itu mengenakan rok kulit binatang dan rambutnya seperti kandang ayam. Dia berlari liar di tengah hutan lebat, dan di belakangnya, seekor harimau mengejarnya. Tepat saat harimau itu hendak mengejarnya, anak kecil itu tiba-tiba berhenti, lalu menendang batu besar di sebelah kanan dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya terpental.
Saat itu, harimau itu sudah menerekamnya, dan ada pohon besar di belakang anak kecil itu. Saat dia melompat, harimau itu meleset dan akhirnya menghantam pohon besar itu dengan keras. Wah, pohon itu terbelah dan harimau itu melolong. Pada saat itu, anak laki-laki itu mendarat di punggung harimau itu. Ia memegang ranting di tangannya. Ia mencengkeram telinga harimau itu dengan tangan kirinya dan menusuk mata harimau itu dengan tangan kanannya 2 kali. Percikan darah, harimau itu menjadi buta karena tusukannya. Ia membalikkan badan dan berada di bawah harimau itu, lalu memegang dahan pohon dan menusukkannya ke bagian tubuh harimau yang paling rentan. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari hutan lebat. Setelah beberapa saat, harimau itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Anak laki-laki itu langsung mengulitinya, lalu berbaring di atas harimau itu dan mulai memakannya. Makan mentah, pemandangan berubah dan 10 tahun berlalu. Bocah lelaki itu sudah berusia 16 atau 17 tahun. Saat ini, ia masih mengenakan kulit binatang pendek dan tampak sangat tangguh. Ia berdiri di antara sekelompok monster besar. Monster-monster besar ini semuanya berada pada level yang dapat menghancurkan lingkaran. Ye Guan dan Lord Wu Bian saling berpandangan, keduanya memiliki tatapan serius. Karena pada saat ini, anak kecil itu telah menerobos lingkaran tersebut. Memutus lingkaran pada usia 16 tahun, keduanya terkejut bahwa ada monster seperti itu di dunia ini. Di balik tirai cahaya, tiba-tiba, monster-monster besar itu menyerbu ke arah pria berkulit binatang itu. Menghadapi monster-monster besar itu, pria itu sama sekali tidak takut. Dia mengayunkan lengannya dan menghantamkannya dengan keras. Dalam sekejap, satu demi satu monster hancur berkeping-keping dan meraung tanpa henti. Benar-benar menghancurkan wilayah yang sama, rumput. Melihat pemandangan ini, bahkan Ye Guan bertanya-tanya apakah orang ini curang. Tidak apa-apa jika dia menerobos alam di usia yang begitu muda, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Lord Wu Bian berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pemimpin semua ras di era 100 ras. Dia adalah manusia takdir era itu. Lahir pada saat yang tepat, butuh triliunan tahun bagi orang seperti itu untuk muncul. Ye Guan terdiam. Pria yang ditakdirkan pada masanya. Setiap zaman mempunyai kejeniusannya sendiri, dan di antara sekian banyak kejeniusan, pasti ada satu yang menonjol dibanding lainnya. Orang ini jelas merupakan eksistensi yang menekan para jenius di generasinya dan mendominasi dunia. Tidak diragukan lagi bahwa pemimpin ratusan ras di depannya adalah eksistensi seperti itu. Pemandangan berubah, dan sekarang mereka sudah berada di jalan surgawi. Pada saat ini, pemuda itu telah menjadi pemimpin ratusan ras dan orang terkuat di dunia. Pemuda itu berdiri di antara banyak pria kuat, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap langit. Di sekelilingnya, ada 9 pria kuat yang mampu menembus lingkaran 90%. Meskipun aura mereka tidak sekuat auranya, aura mereka juga sangat menakutkan. Pada saat ini, gambarnya tiba-tiba menjadi kabur. Ekspresi Lord Wu Bian tiba-tiba berubah. Sialan, ada seseorang yang dengan paksa ikut campur dan tidak membiarkan kita menyaksikan pertempuran yang akan datang. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, kehendak tertinggi. Lord Wu Bian menatap tirai cahaya dan berkata, aku tidak yakin. Tetapi saat ini, ada sesuatu yang tidak ingin kita mengetahui kekuatan sejati kehendak tertinggi. Ye Guan hendak berbicara. Ketika pada saat itu, pemimpin semua suku itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan kuat. Ledakan, gambaran yang awalnya kabur,
lama-kelamaan mulai jelas. Melihat pemandangan ini, Ye Guan dan Wu Bianzu saling berpandangan, dan Wu Bianzu berkata dengan heran, dia tahu kita sedang mengawasi. Ye Guan mengangguk. Dia sekarang mengerti apa yang dimaksud pemimpin semua ras. Pihak lain hanya ingin mereka melihat kekuatan sejati dari keinginan tertinggi ini. Kehendak tertinggi, sumber segala sesuatu dan akhir segala sesuatu. Ye Guan dan Lord Wu Bian menatap jalan surgawi. Pada saat ini, orang-orang kuat dari ratusan ras tiba-tiba bergegas menuju jalan surgawi. Aura yang mengerikan menyebar dari langit dan bumi, mengguncang seluruh dunia dan membuatnya mendidih. Hampir pada saat yang sama, di atas jalan langit, aura mengerikan tiba-tiba menyapu. Merasakan nafas ini, Ye Guan dan Lord Wu Bian tiba-tiba merasa sangat akrab, dan segera, mereka tahu milik siapa nafas itu. Penguasa tahun-tahun abadi. Ketika penguasa waktu abadi perlahan melangkah keluar, tekanan aura waktu yang luar biasa melanda, dan tahun-tahun dari zaman yang tak terhitung jumlahnya muncul bersamaan pada saat ini. Mereka mengembun menjadi aura waktu yang mengerikan dan menghantam para pemimpin kuat dari ratusan ras. Namun, auranya tidak mampu menghentikan para pemimpin kuat dari ratusan ras yang juga sangat menakutkan itu. Pada saat ini, tiba-tiba ada napas lain yang mengalir dari ujung jalan langit. Ini adalah napas bencana. Kekuatan bencana yang tak berujung mengalir turun seperti air pasang. Pada saat yang sama, di atas langit, guntur bencana merah tua yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Mereka meraung dan mengamuk, seolah-olah akan jatuh dan menghancurkan alam semesta. Dewa bencana abadi, saat penguasa segala kesengsaraan melangkah keluar, guntur di langit bergemuruh lebih hebat lagi, dan kekuatan kesengsaraan tercurah bagai kekuatan yang luar biasa, dan seluruh alam semesta berguncang. Setelah diperiksa lebih dekat, diketahui bahwa penguasa 10.000 kesengsaraan tidak memiliki tubuh fisik sama sekali. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh petir merah gelap yang terbentuk dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Terlahir untuk menghadapi bencana, penguasa segala bencana. Merasakan aura mengerikan dari dewa kesengsaraan abadi, Ye Guan dan Dewa Wu Bian menjadi lebih serius. Pada saat ini, napas lain mengalir dari ujung jalan. Saat napas yang mengerikan ini mengalir, seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar. Saat dia muncul, garis sebab dan akibat muncul di atas kepala semua pria kuat di dunia. Penguasa sebab dan akibat, bertanggung jawab atas semua penyebab dan akibat waktu. Di samping lelaki setengah baya ini, ada seorang lelaki tua. Saat lelaki tua itu berjalan keluar, saluran reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar jalan surgawi. Saluran reinkarnasi ini terbagi menjadi baik dan jahat. Mereka yang memasuki saluran reinkarnasi baik dapat memasuki akhirat dan menjalani kehidupan baru, mereka yang memasuki saluran jahat akan mengalami siksaan jiwa oleh reinkarnasi abadi dan akhirnya menghilang selamanya. Penguasa reinkarnasi. Pada saat ini, seekor banteng hijau perlahan keluar dari sisi Dewa Samsara. Di atas banteng hijau itu duduk seorang wanita, memegang seruling bambu di tangannya dan sebuah perahu kecil tergantung di pinggangnya. Ketika dia keluar, semua roh jahat di sekitarnya langsung mundur, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Itu dia. Ye Guan terkejut. Pada saat ini, seorang pria berpakaian baju besi emas berjalan keluar, memegang kapak perang di tangannya. Begitu dia keluar, semangat juang yang mengerikan menyapu antara langit dan bumi seperti badai. Semangat juang yang mengerikan ini benar-benar merobek aura orang kuat dari 100 suku,
dan kemudian langsung menuju ke pemimpin 100 suku. Pemimpin semua suku mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, semangat juang itu malah hancur. Lord Wubian menatap pemimpin semua ras dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia benar-benar kuat. Ye Guan juga mengangguk setuju. Semangat juang pria berbaju emas itu adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya. Namun, semangat juang yang mengerikan itu dihancurkan oleh pemimpin semua suku hanya dengan satu pukulan. Memalukan. Pria berbaju zirah emas itu juga menatap pemimpin semua ras. Di matanya, hanya ada semangat juang yang tak ada habisnya, seperti dewa perang kuno, dan aura semangat juang itu mengamuk di antara langit dan bumi. Pemimpin semua ras meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu melihat ke arah jalan langit lagi. Pada saat ini, orang lain berjalan keluar dari ujung jalan langit. Ketika mereka melihat pria ini keluar, Ye Guan dan Wu Bianzu berseru bersamaan, persetan. Orang yang keluar adalah pemilik pena Dao. Ketika dia keluar, semua Dao di dunia muncul, mengembun, dan berevolusi pada saat ini. Entitas yang nyata, 10.000 jalur berkumpul bersama. Pada akhir semua cara agung di dunia, Tao menekan semua hal di dunia, dan aura setiap orang di medan tidak dapat melampauinya. Pada saat ini, orang lain keluar. Ketika Ye Guan melihat orang ini, dia tercengang. Itu adalah seorang wanita berjubah putih, Master Sekte Jing. Bab 1678, kamu akhirnya di sini. Master Sekte Jing. Lord Wubian sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan. Ye Guan juga melihat Lord Jing. Lord Jing tampaknya menyadari tatapannya dan segera melihat ke arahnya. Pandangan mereka bertemu melintasi waktu dan ruang. Master Sekte Jing menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menatap pemilik Dao Pen di sampingnya. Pemilik Dao Pen juga sedang menatapnya dan Lord Wubian saat ini. Mereka bertiga saling memandang melintasi waktu dan ruang. Rumput, pemilik Dao Pen sedikit mengernyitkan bibirnya dan mengutuk dalam hatinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan misterius muncul di antara langit dan bumi. Gambar di layar cahaya menjadi kabur lagi, lalu menghilang sepenuhnya. Di dalam aula, Ye Guan dan Master Dao Pen terdiam. Master Dao Pen memang orang yang memiliki kemauan yang tinggi. Yang membuat Ye Guan bingung adalah Master Sekte Jing ini. Dia telah menargetkan ordonya di awal. Tetapi setelah kalah taruhan dengannya, dia bersedia mematuhi perintahnya. Penguasa tanpa batas tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, mereka tidak mengizinkan kita menonton pertempuran terakhir. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Ye Guan Dao, dari sudut pandang lain, mereka tahu bahwa orang-orang akan datang untuk menyelidiki nanti, jadi mereka menyembunyikan sesuatu. Dari sudut pandang lain, mereka tahu kekuatan era kita. Berbicara tentang ini, keduanya tampak serius. Mereka berada di tempat terang sementara yang lainnya berada di tempat gelap. Setelah keduanya terdiam beberapa saat, Lord Wubian tiba-tiba berkata, ayo pergi dan melihat era kuno. Ye Guan mengangguk. Zaman kuno adalah harapan terakhir mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan apapun di sana, maka mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Keduanya kembali ke sungai waktu yang panjang dan berenang melawan arus lagi. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Senior, menurutmu apakah beberapa hal yang ditakdirkan dapat diubah? Setelah hening sejenak, Lord Wubian berkata, tidak ada satupun di dunia ini yang ditakdirkan untuk tetap tidak berubah selamanya. Apakah itu berubah atau tidak tergantung pada kekuatanmu. Jika kamu lemah,
Sebab dan akibat yang kecil dapat membuatmu jatuh ke dalam kutukan abadi. Namun jika kamu cukup kuat, maka kamu tidak akan terpengaruh oleh segala macam sebab dan akibat. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Wu Bianzu menyalakan cerutu, menghisapnya, lalu berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kali ini kamu tidak sendirian. Ye Guan tersenyum dan berkata, akhirnya, aku bisa melihat kekuatan sebenarnya dari para bibi. Lord Wu Bian pun tersenyum dan berkata, lakukan saja dan selesai. Setelah waktu yang tidak diketahui, area guntur dan kilat lainnya muncul di depan mereka berdua. Kali ini, itu bukan guntur dewa hitam, tetapi merah darah. Di area kesengsaraan guntur itu, guntur ilahi berwarna merah darah beberapa kali lebih kuat dari guntur ilahi hitam sebelumnya. Lord Wu Bian juga tampak sedikit serius. Masing-masing guntur dewa berwarna merah darah ini setidaknya sebanding dengan ahli tingkat ketujuh di alam lingkaran pemecah. Setidaknya ada ratusan ranjau di ladang ranjau. Terlebih lagi, jauh di dalam area guntur itu, ada aura yang jauh lebih kuat tersembunyi. Ye Guan menatap kedalaman area guntur, 90% aura pemecah lingkaran. Lord Wu Bian mengangguk. Ye Guan bertanya, apakah masih ada pil anti petir? Sang penguasa tanpa batas menggeleng, tidak ada gunanya. Ye Guan terdiam. Tuan Wu Bian mengibaskan cerutunya dan berkata, nanti aku akan menerobos masuk ke sini, dan kau bisa lewat sendiri. Ye Guan menoleh menatap Tuan Wu Bian agak terkejut. Senior, apakah Anda yakin? Tuan Wu Bian tertawa dan berkata, menara, berguling, berguling, berguling. Ta Ye tiba-tiba menjadi marah. Ye Guan. Lord Wu Bian tertawa, Tuan Ta, Anda salah paham. Maksud saya, Anda harus melindungi si kecil ini nanti. Guru Ta tidak mengatakan apa-apa. Lord Wu Bian menatap Ye Guan, dan senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Wah, aku tahu bahwa kekuatanmu saat ini jauh dari sebelumnya. Dengan kekuatan pemecah lingkaran ganda ditambah 3 kekuatan garis keturunan dan pedang King Xuan, ahli pemecah lingkaran biasa bukanlah tandinganmu, tapi apakah kau mengerti maksudku? Ye Guan mengangguk. Jangan khawatir, senior, saya tidak akan membuang-buang waktu. Seringkali, situasi yang menguntungkan hilang karena usaha yang keras. Dia memahami prinsip ini. Penguasa Wu Bian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Si kecil ini punya lebih banyak trik daripada rambutnya. Dia takut akan menjadi terlalu marah dan melakukan apapun yang dia inginkan kepada orang-orang. Lord Wu Bian menghisap cerutunya dalam-dalam, lalu menempelkannya di telinganya. Ia menatap ke arah area guntur dan sesaat kemudian, ia melesat ke langit dan menghantam area guntur lalu suaranya tiba-tiba terdengar, buka untukku. Ledakan. Di bawah tatapan Ye Guan, area guntur dan kilat tampak terbelah dua oleh suatu kekuatan, dan sebuah lorong pun muncul. Ye Guan terkejut. Senior Wu Bian ini benar-benar hebat. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia gemetar dan menyerbu maju bagai cahaya pedang. Setelah Ye Guan melewati area kesengsaraan guntur, Lord Wu Bian muncul di tempat kejadian. Kesengsaraan guntur di sekitarnya melonjak ke arahnya seperti air pasang. Dia melirik kesengsaraan guntur berwarna merah darah dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan lengan bajunya. Ledakan, dalam sekejap, ratusan bencana petir berwarna merah darah langsung berubah menjadi abu. Lord Wu Bian mengambil cerutu yang menyala dari telinganya, menghisapnya, lalu menatap ke area Thunder Tribulation. Di sana, bola petir berwarna merah darah melayang. Pada saat ini, bola petir berwarna merah darah itu memancarkan aura yang mengerikan.
Suatu keberadaan yang menerobos tingkat ke-9 lingkaran. Penguasa Wubian menatap petir berwarna merah darah itu dengan tenang dan berkata, "Jangan terburu-buru. Aku akan menghajarmu setelah aku selesai menghisap rokok ini." Sambil berbicara, dia menghisap cerutunya dan mengembuskan asapnya perlahan. Ye Guan berhasil melewati daerah badai petir. Dia berjalan agak jauh dan melihat beberapa gambar samar terowongan ruang waktu di sekitarnya. Itu tampak seperti galaksi yang cemerlang, dan ada beberapa planet yang membuatnya merasa familiar. Mengapa terasa familiar? Ye Guan merasa bingung. Ia mencoba melihat lebih jelas, tetapi gambar yang dilihatnya semakin kabur. Dia berjalan maju, dan setelah beberapa saat, dia merasa bingung. Berlalunya waktu di depan mataku terputus. Tidak ada jalan di depan. Ye Guan menatap pemandangan di depannya dengan linglung. Tidak ada jalan di depannya. Hanya kekosongan abu-abu yang luas. Tidak ada apa-apa sama sekali. Wajah Ye Guan penuh dengan keraguan. Mungkinkah tidak ada zaman kuno sama sekali? Atau, seluruh era kuno telah musnah sepenuhnya? Ye Guan berdiri di sana, terdiam. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi, bahwa tidak ada jalan di sini. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah akhir zaman, bahwa zaman kuno pasti ada, tetapi mungkin telah dihapuskan secara paksa. Hapus langsung tanda suatu era. Ye Guan menatap ruang kosong di depannya dengan saksama, lalu berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, suara yang sangat lelah tiba-tiba terdengar dari ruang kosong itu. "Akhirnya kau di sini." Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dia berhenti, berbalik dan melihat ke arah ruang kosong, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Ye Guan bertanya, "Siapa kamu?" Suaranya masih terdengar sangat lelah, dan ada sedikit kesedihan. "Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin menjadi raja pendukung bukanlah hal yang buruk?" Ye Guan menatap ruang kosong itu. "Kau kenal aku? Siapa kau?" Suara itu melanjutkan, "Benarkah mungkin menjadi pendukung itu bagus?" Ye Guan menatap ruang kosong itu sejenak dan berkata, "Itu bukan jalanku. Aku ingin menemukan jalanku sendiri." Setelah hening sejenak, suara itu berkata lembut, "Anda luar biasa." Suara itu makin lama makin menjauh. Melihat pihak lain hendak pergi, Ye Guan buru-buru bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu kerabatku?" Akan tetapi, tidak ada jawaban, dan langkah kaki itu semakin menjauh. Ye Guan ingin menghampirinya, namun ia terkejut karena saat ia melangkah, seluruh tubuhnya mulai menghilang. Pada saat ini, niat pedangnya yang tak terkalahkan dan niat pedang ketertibannya mulai menghilang. Ye Guan melangkah mundur dengan cepat, menatap dunia kosong di depannya dengan ngeri. Seolah memikirkan sesuatu, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dia memegang pedang King Xuan di tangannya dan merentangkannya ke dunia kosong, dan pemandangan yang mengerikan pun muncul. Pedang King Xuan di tangannya menghilang sedikit demi sedikit. Ye Guan tercengang. Bersambung.